Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Nova Tama kembali lagi di Indonesia News. Pada hari ini, saya akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan, menampilkan berita terhangat mengenai teknologi dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Berita pertama datang dari daerah Kepulauan Bangka Belitung. Seorang pemuda yang bernama Ahmad Al-Ghozi berhasil menciptakan sebuah aplikasi yang bernama Fight COVID-19. .id dalam pencegahan virus corona COVID-19 yang digunakan memantau mobilitas dari para orang dalam pemantauan atau ODP dan orang tanpa gejala OTG COVID-19. Provinsi pertama yang menggunakan aplikasi tersebut adalah Provinsi Bangka Belitung, Babel. Saat ini aplikasi wajib diunduh bagi pendatang yang baru sampai ke Bangka Belitung. Kami tidak ingin semakin banyak yang positif. Jadi dengan tracking ini kita harap kita bisa mengawasi yang positif, kita bisa mengawasi yang OTG atau ODP. Selain mengunduh aplikasi, pendatang akan diberikan gelang khusus yang terhubung dengan aplikasi di ponsel Android. Dari gelang khusus, petugas di BNPB Provinsi Babel mengetahui pergerakan pemakai gelang. Jika pemakai gelang meninggalkan rumah, layar monitor di BNPB berubah jadi warna oranye, maka petugas BNPB akan menghubunginya. Aplikasi juga bisa meminta bantuan BNPB. Jika merasa sakit, BNPB akan menjemput menggunakan ambulans. Dari Jakarta, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Dengan adanya aplikasi ini, kita dapat mengetahui wilayah yang rawan terkena COVID-19 maupun tidak. Selanjutnya, yang kedua, terjadinya kerjasama antara ITB dan UNPAD dalam menciptakan sebuah ventilator portable. Ventilator merupakan alat bantu medis yang berfungsi membantu pernapasan bagi pasien yang mengalami kesulitan bernapas. Gejala sulit bernapas ini merupakan salah satu gejala yang dialami oleh pasien terjangkit COVID-19. Namun keterbatasan alat dan harganya yang mahal menjadi salah satu hambatan untuk menyediakan ventilator bagi seluruh pasien. Hal inilah yang mendasari tim dari ITB dan UNPAD yang berkolaborasi dengan Masjid Salman ITB untuk membuat ventilator portable. Perbedaan paling mendasar dari ventilator portable ini ialah bahan bakunya yang terdiri dari alat industri yang bisa dengan mudah ditemukan di pasaran. Hal ini dilakukan karena sulitnya mencari alat medis untuk membuat ventilator ini di tengah kondisi pandemi virus corona. Diberi nama ventilator Indonesia atau VEN1, ventilator ini nantinya akan memiliki fungsi Continuous Positive Airway Pressure atau fungsi yang sama dengan ventilator medis, yaitu memberikan tekanan udara positif secara terus-menerus melalui selang atau masker dan membantu pasien agar bisa terus bernafas. Target kami adalah secepatnya melayani masyarakat, tetapi tetap juga harus memenuhi standar kesehatan minimum. Oleh karena itu, status alat ini sekarang sedang dalam proses pengujian oleh BLFK. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ini sudah clear, sehingga minggu depan sudah dapat izin edarnya. Saat ini perwarupa dari VEN1 masih terus dikerjakan, kemudian akan dilakukan uji medis oleh tim dokter dari RSIS Bandung dan Fakultas Kedokteran UNPAD. Sebelum nantinya diperiksa oleh tim Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan Kementerian Kesehatan untuk memastikan ventilator portable ini layak untuk digunakan. VEN1 ini menggunakan peralatan yang barang-barang komponennya itu non-alkes, sehingga kita juga harus sedikit berhati-hati. Ketika fungsi berjalan, namun alat ini juga diharapkan tidak harmless ke orang gitu. Jadi harmless lah, tidak menimbulkan kerusakan juga, memperparah kondisi orang gitu. Sehingga harapannya ketika ada uji ini, ada persetujuan pemanfaatan alat non-alkes ini bisa digunakan.
bisa dimanfaatkan karena dalam kondisi emergensi darurat. Jika izin produksi sudah didapatkan, ditargetkan di akhir April sebanyak 100 unit ventilator portable bisa digunakan untuk rumah sakit yang membutuhkan. Franky Wijaya, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat. Dengan telah terciptanya ventilator portable ini dapat membantu para tim medis dalam proses penyembuhan pasien yang kesulitan bernafas yang sekarang ini diidap oleh pasien COVID-19. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia News. Saya Nova Utama, undur diri. Selamat beraktivitas dari rumah. Stay at home, stay healthy, and stay safe. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona.